bernafas memujimu, biar yang bernafas menyembahmu. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, ku tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebaikan-Mu kemurahan-Mu Tuhan, oh kesetiaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
diselamatkan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, percaya sebab anugerah. Ku percaya pada Yesus, sebab ku sang penebus. Selamanya Tuhan sertaku sampai akhir hidupku. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, percaya sebab anugerah. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, percaya sebab anugerah. Percaya sebab anugerah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu.
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes. Oh. Tiada janji seperti janji. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya juga ingin menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan undangan kepada kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Nah, saya ingin mengundang kita semua berdiri dan menyapa satu sama lain sebelum kita memasuki ibadah kita. Ya, luar biasa. Ya. Mari jemaat Tuhan, kita menyiapkan hati kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tata kasih karunia Bapa. Dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal bagi kita, yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita melalui karya Roh Kudus-Nya. Turunlah atas kita sekalian rahmat, berkat, dan anugerah-Nya yang akan menyempurnakan ibadah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jemaat yang terkasih, mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, sebab karya penebusannya yang sempurna telah melayakkan kita untuk datang dan menyembah-Nya.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu mulia apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Apakah kita juga telah sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan menaati segala firman-Nya? Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur karena dengan kesetiaan-Mu, Engkau terus menggenggam tangan kami. Sekalipun seringkali kami berlaku tidak setia kepadamu. Ampuni kami Tuhan, saat dengan lidah, bibir kami mengaku bahwa kami mengasihi Engkau. Padahal dalam keseharian kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami seringkali berlaku melawan kehendak-Mu, menyimpang dari rencana-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini kiranya Engkau yang berkenan Tuhan untuk mengampuni setiap kami, melayakkan kami, menyucikan kami, agar kami boleh datang menyembah-Mu, agar kami boleh mengenal pribadi-Mu dalam ibadah saat ini. Dan kiranya hanya nama-Mu Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan dalam ibadah saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji nama Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi berita anugerah Allah, mari kita mengakui pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus,
Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji nama Tuhan. Kuasa darah Kristus telah membebaskan setiap kita. Mari kita tinggikan namanya, satu-satunya nama yang layak dipuji dan disembah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Dosa kita telah ditebus, bukan karena pekerjaan baik kita, namun hanya oleh darah Kristus. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus, bukan karena kerjaku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Biarlah segala hormat dan pujian hanya bagi Allah Sang Penebus kita. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, Allah yang telah memanggil setiap kita adalah Allah yang sama, yang akan terus menyertai kita hingga akhir. Mari kita bersandar penuh, mempercayakan hidup kita kepada Yesus, Sang Penebus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan
Benar ya Tuhan, inilah pengakuan dan pengalaman kami. Kami bisa percaya kepada Injil dan mempercayakan diri kepada Kristus. Itu semua karena anugerah-Mu, karena Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami. Sebab tanpa intervensi dari Engkau, tidak mungkin kami sebagai musuh-musuh Allah, kami bisa menginginkan Allah. Tidak mungkin kami yang mati di dalam dosa, kami dimampukan bisa memilih Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu Engkau bekerja. Dan sejak hari kami diselamatkan sampai hari ini, kami terus mendapati kasih karunia-Mu sempurna menopang kami ya Tuhan. Entah berapa kali kami jatuh, tapi kami mendapati kami jatuh di dalam tangan Tuhan yang lembut. Dan itulah yang membuat kami bisa berdiri sampai hari ini. Bukan karena kami setia, tapi karena Engkau setia menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami. Kiranya Injil yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitan Yesus diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Penebusannya yang sempurna dan beranugerah dirayakan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kiranya firman-Mu menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah minggu yang keempat dan seperti biasa minggu yang keempat artinya kita melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru, yaitu dari kitab 2 Korintus. Dan nanti kita akan membaca pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4, tapi saya ingin memulai bukan dengan membaca teks itu, tapi dengan mengutip sebuah peribahasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengarkan kalimat ini? Saya yakin kita semua pernah tahu kalimat ini. Dan bahkan mungkin kita mempercayai kalimat ini selama kita hidup. Kita berkata bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi kalau kita mencoba berhenti sejenak dan merenungkan, maka kita mungkin tidak akan sepakat dengan peribahasa itu. Kenapa? Karena banyak orang yang punya banyak pengalaman, tapi kebijaksanaannya tidak bertambah banyak. Siapa bilang tambah tua tambah bijaksana? Tidak. Beberapa orang tua, tambah seperti kanak-kanak. Bukan tambah bijak, tapi tambah seperti kanak-kanak. Dan biasanya orang tua berkatanya begini, saya ini sudah banyak makan asam garam. Kelihatan sekali, mudah marah, tekanan darahnya tinggi, dan mahnya sering kambuh, saudara. Tapi itulah kenyataannya. Kita seringkali berpikir pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi kita melihat kenyataan, orang-orang banyak pengalaman, tapi ternyata tidak pernah jadi pintar. Jadi ada sesuatu yang salah di situ. Dan saya ingin mengoreksi peribahasa yang terkenal itu supaya saya ikut terkenal. Kalau saya boleh mengoreksi, maka saya akan berkata begini. Yang terpenting bukan jumlah pengalaman, tetapi jumlah pelajaran yang dipetik dari setiap pengalaman. Bukan jumlah pengalaman, tapi jumlah pelajaran yang dipetik dari setiap pengalaman. Di dalam khotbah saya yang lalu bahkan saya berkata begini. Kalau saudara mengakui kesalahan, itu bukan berarti saudara akan mengalami perbaikan. Saya mengatakan bahwa ribuan kata sorry tidak akan pernah memadai. Kalau saudara tidak pernah menemukan akar persoalan yang sebenarnya apa. Kalau saudara nggak pernah membuka diri didiagnosis akar persoalannya apa. Dan luka-luka saudara dibuka, sakit memang. Kalau saudara tidak mengizinkan itu, maka saudara akan terus berkata sorry, sehingga saudara tidak akan pernah berhenti menyakiti orang yang ada di sekeliling saudara. Tapi kalau saudara sudah bisa berkata sorry, sudah lumayan. Karena ada banyak orang yang tidak pernah mau berkata sorry, tidak pernah belajar apapun dari pengalaman. Nah, hari ini kita akan melihat Paulus, walaupun dia tidak bersalah, tapi dia bisa belajar dari setiap pengalamannya. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita membaca bergantian, saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata.
bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Amin, amin. Saya perlu mengulang apa yang terjadi di jemaat Korintus supaya kita bisa memahami teks yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Di dalam jemaat Korintus ada sebuah persoalan yang sangat serius sekali, yaitu rasul-rasul palsu yang disebut Paulus, rasul-rasul yang tiada taranya dalam tanda kutip, sindiran. Mereka merasa diri lebih baik daripada Paulus. Ini satu masalah yang serius. Tapi masalah yang serius ini berjumpa dengan masalah lain yang tidak kalah seriusnya, yaitu sebagian jemaat Korintus tidak suka kepada Paulus. Dan kalau saudara membaca sejak surat 1 Korintus, saudara menemukan Paulus tidak disukai beberapa jemaat di Korintus. Makanya saya heran kalau ada hamba Tuhan melihat ada satu jemaat yang tidak menyukai dia, hamba Tuhannya tidak bisa tidur berhari-hari. Itu satu jemaat. Ya kalau 500 jemaat, dia nggak bisa tidur berapa lama coba saudara. Beberapa hamba Tuhan sangat terganggu kalau ada jemaat yang tidak suka kepada dirinya. Tapi saya selalu mengingatkan, tidak peduli how good you are, akan selalu ada orang yang membenci. Tidak peduli saudara berbuat baik kayak apapun, selalu akan ada haters. Haters itu adalah berkat Tuhan untuk kita. Sehingga kita dilatih untuk bertumbuh secara karakter. Kalau kalimat saya selalu berkata begini saudara, orang yang sekarang keberadaannya paling saudara benci adalah orang yang kelak keberadaannya paling saudara syukuri. Kita ini seringkali bertumbuh bukan karena orang-orang yang menyenangkan di sekeliling kita. Kita bertumbuh karena orang-orang yang tidak menyenangkan di sekeliling kita. Katakan amin yang pengalamannya gitu. Dan tunjuk orang yang menjengkelkan itu sekarang. Gampang tinggal gini aja udah kena dua-duanya ya. Tidak peduli saudara melakukan apapun, orang tetap tidak suka kok. Buktinya Paulus merintis jemaat sendiri saudara, tapi tetap tidak disukai oleh jemaat Korintus. Nah, pertemuan antara rasul-rasul palsu dan beberapa jemaat yang tidak suka kepada Paulus menghasilkan serangan yang sangat-sangat fatal kepada Paulus. Secara khusus karena Paulus melakukan perubahan perjalanan. Kita sudah bahas itu di beberapa khotbah sebelumnya. Di dalam pasal yang pertama Paulus menjelaskan perubahan rencananya dia. Di 1 Korintus Paulus berkata begini, nanti aku akan mengunjungi kamu setelah dari Makedonia. Jadi Paulus itu akan ke Makedonia, setelah selesai di Makedonia dia akan tinggal di Korintus dan akan tinggal lebih lama, tidak mau sebentar. Itu rencananya di 1 Korintus. Dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Paulus sebelum ke Makedonia dia datang dulu ke Korintus. Mungkin Paulus berpikir ini persoalan jangan dibiarkan, lebih baik langsung diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Dan saya setuju karena dalam pelayanan saya, dalam hidup saya punya semboyan begini, membiarkan persoalan sama dengan memperburuk keadaan. Membiarkan persoalan sama dengan memperburuk keadaan. Jadi saudara kalau ada persoalan jangan berharap gini, semoga akan hilang dengan sendirinya. Katanya dengan berlalunya waktu persoalan akan berlalu juga. Salah. Gak usah jadi orang Kristen untuk tahu begini. Karena Tulus pun penyanyi sudah memberitahu, waktu tidak akan sembuhkan. Gak ada yang tahu lagu itu ya. Katanya waktu akan sembuhkan, tapi ternyata tidak. Saudara jangan menunggu waktu yang menyembuhkan. Kalau ada persoalan, saudara langsung harus menyelesaikan. Membiarkan persoalan sama dengan memperburuk keadaan. Nah Paulus mungkin punya pikiran yang sama. Ini harus segera diatasi nih. Maka dia tidak menunggu pulang dari Makedonia, dia langsung datang ke Korintus. Tapi ternyata pada waktu dia datang di Korintus terjadi masalah. Keadaannya tambah buruk, lalu Paulus tinggal sebentar saja di Korintus, dia balik ke Makedonia. Nah jemaat yang tidak suka kepada Paulus cari gara-gara. Berpikirnya begini, kamu bikin rencana, kamu tidak laksanakan, kamu ternyata melakukan yang lain. Kamu itu kalau pelayanan sembarangan. Kalau kamu sembarangan begini, beritanya kayak apa yang kamu beritakan? Pasti beritamu juga sembarangan. Paulus dituduh, lalu Paulus juga dituduhnya begini, kamu sudah datang terus kamu pergi ke Makedonia. Kan kamu dulu pernah bilang dari Makedonia kamu akan datang. Sampai sekarang kamu tidak datang. Memang kamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Di tengah serangan seperti itu, Paulus memberikan pembelaan dirinya. Dan kita sudah lihat beberapa pembelaannya di pasal 1. Sekarang kita akan fokus cara dia membela diri di pasal yang kedua ini saudara. Nah kalau kita lihat, Paulus itu ternyata belajar dari pengalamannya dia. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan demikian, aku telah mengambil keputusan
di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Bukan tidak lagi datang, karena nanti dia pasti datang. Penekanannya terletak pada dalam duka cita. Kalau dalam bahasa Yunani, urutan kalimatnya kalau saya mau terjemahkan secara bebas, begini, bahwa aku tidak lagi di dalam duka cita kepada kamu datang. Jadi datangnya Elfein itu ditaruh paling belakang, karena Paulus tetap akan datang kok. Yang ditekankan di sini adalah tidak lagi di dalam duka cita. Tidak lagi di dalam duka cita. Paulus belajar sesuatu dari apa yang dia lakukan. Dia kepengen menyelesaikan secepatnya, tapi ternyata memperburuk keadaan. Saudara pernah tidak berusaha menyelesaikan persoalan, tapi hasilnya justru memperburuk keadaan? Pernah? Saudara pernah nggak sih mencoba mengambil inisiatif, tapi kenyataannya justru lebih menyakiti saudara? Tadi habis kebaktian pertama ada jemaat yang sharing, yang dikotbahkan itu persis Pak dengan yang saya alami. Saya mencoba mengambil inisiatif, ternyata malah tersakiti lagi. Kalau saudara pernah mengalami itu, saudara tidak sendirian kok. Paulus ini ingin menyelesaikan secepatnya untuk menjaga relasi, tapi ternyata justru memperkeruh keadaan. Saya juga pernah mengalami begitu, saudara. Rekan pelayanan saya sangat dekat dengan saya. Saya anggap dia sebagai salah satu sahabat di dalam hidup saya. Tapi ternyata salah paham untuk hal-hal yang benar-benar remeh-temeh, gak layak untuk dipersoalkan sebetulnya. Dia salah paham, benar-benar salah paham. Lalu tambah parah, lalu saya ajak makan. Pada waktu saya ajak makan, saya ceritakan versi saya, kemudian dia minta maaf, dia ngomong, oh ya saya sekarang paham persoalannya. Wah saya senang, saya bilang, boleh saya doakan Bapak? Oh ya boleh Pak Yakob, saya doakan dia saudara. Setelah saya doakan, wah saya senang. Walaupun keluar duit untuk bayarin, tapi happy ending kan gitu. Gak lama kemudian berapa hari, ternyata semua omongan saya itu bisa dipelintir dia luar biasa. Dan di pelintirnya itu kayak nggak Yakub banget gitu, ngerti nggak sih? Nggak Yakub banget itu bisa membayangkan nggak sih ya? Misalnya gini, Pak Yakub tuh orangnya serius, gak pernah ketawa. Itu kan nggak Yakub banget sih. Tapi bukan itu yang dia ngomong, saudara. Jadi fitnahannya kepada saya tuh bener-bener nggak Yakub banget gitu. Lalu saya mencoba ingat nasihatnya Pak Joseph Tong. Pak Joseph Tong selalu nasihatin begini. Kalau sampai orang punya pikiran jelek terhadap kamu, berarti kamu yang salah. Kenapa? Karena kamu kurang sempurna mengasihi orang itu. Lalu saya datangi orangnya. Saya minta maaf Pak, saya minta maaf kalau Bapak masih punya pikiran negatif terhadap saya. Itu karena saya kurang sempurna mengasihi Bapak. Beri saya kesempatan untuk mengasihi Bapak lebih lama lagi. Tolong stay di tempat pelayanan ini sama-sama. Besok saya kasih jawaban. Wah itu. Besok saya tunggu kan. Besok dia ngomong gini, saya sudah tidak percaya apapun yang kamu ngomong. Terima kasih Pak untuk waktunya. Dan akhirnya itu pertemuan terakhir saya dengan dia. Tapi saya bersyukur sekali pada masa tuanya dia, ketika dia dalam keadaan yang kritis, dia minta keluarganya supaya ketemu dengan saya. Dan akhirnya saya bisa rekonsiliasi dengan dia, saudara. Tapi kadangkala, jujur ya, tidak peduli seberapa baik kita lakukan, broken relationship cannot be restored seperti semula. Tidak peduli how much you try, tetap akan seperti itu. Dan saudara harus menerima kenyataan bahwa itulah konsekuensi dari kesalahan saudara. Itulah cara Tuhan untuk mengingatkan saudara terus, supaya ke depan saudara hati-hati dalam berkata-kata. Saya alami itu saudara, dan Paulus juga mengalaminya ternyata. Saya tidak sendirian dan saudara juga tidak pernah sendirian. Tapi Paulus belajar dari pengalaman. Bedanya cuma di situ. Pengalamannya sama, tapi mungkin saudara nggak belajar. Paulus belajar dari pengalaman. Yang Paulus pelajari apa? Ini dia yang Paulus pelajari. Verifikasi dan solusi tidak harus berupa konfrontasi. Yang terpenting bukan argumentasi, melainkan hati. Kalau saudara tadi baca apa yang dikatakan oleh Paulus, semuanya itu bicara tentang hati, dan hati. Dia tidak bicara tentang argumentasi. Bukan berarti argumentasi tidak penting, dia akan lakukan itu di tempat lain. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kadangkala ketika kita mau cari solusi, mau verifikasi, yang paling penting itu bukan argumentasi, tetapi hatinya. Coba hatinya disentuh, saudara. Saya ingat nasihat Pak Joseph Tong lagi, saudara. Pak Joseph selalu memberitahu saya gini, kamu kalau nyalakan orang, jangan pakai telunjuk. Jangan taruh telunjukmu di depan wajahnya, kamu salah. Pak Tong bilang, jangan. Karena walaupun yang kamu ngomong benar,
orang tidak akan menerima. Kenapa? Karena orangnya tidak bisa menerima caramu dan orangnya, yaitu kamu. Jadi kalau nyalakan orang, dipeluk, ditepuk-tepuk pundaknya gini. Itu Pak Joseph tuh ngajarinnya gitu. Jangan gini di depan orang, tepuk pundaknya pelan-pelan. Dan saya mencoba untuk mengembangkan itu, saya peluk orang, saya kasih silet di lehernya. Sambil ngomong I love you. Dan ternyata so far berhasil dengan baik. Kadang-kala kita berpikir kalau verifikasi solusi selalu bentuknya konfrontasi. Dan seringkali saudara tuh mainnya cuma pada level objektif, bukti, argumentasi. Logis kan, rasional kan. Kalau saudara mau tahu rasional, Paulus itu orang yang paling rasional. Kalau saudara mau tahu orang yang paling pintar filsafat di dalam perjanjian baru, Paulus orangnya. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita, walaupun dia berpikirnya sangat objektif, sangat rasional, tapi dia mengajarkan kepada kita dalam pemecahan masalah, kita perlu melihat dimensi yang beda. Manusia itu bukan cuma makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional. Perlu bagi kita memperhatikan emosi orang. Dan dengar baik-baik ya, dalam percakapan, keterlibatan emosi seringkali tidak terelakkan. Tetapi wujud emosi tidak selalu kemarahan. Nanti kita akan lihat di teks kita, Paulus itu sangat emosional banget saudara. Tetapi bentuknya bukan kemarahan. Dan saya perlu mengatakan ini kepada kita, karena orang-orang reform seperti kita, itu sudah terkenal, kesehatan emosinya sangat memprihatinkan. Kita ini cuma emosi kita untuk marah saja saudara. Kita bahkan saudara ya, kalau nangis ditanya orang, kamu enggak reform ya? Reform, kok nangis? Reform itu tidak nangis. Reform itu membuat orang lain nangis, ngerti? Nangis itu lemah, dan orang reform bukan orang lemah. Orang reform menunjukkan orang lain lemah. Itulah kita orang-orang reform. Jujur, saya seringkali ditanya orang, kok banyak ngeritik orang reform Pak? Ya saya reform. Kalau saya ngeritik orang lain, jurang namanya. Ya kita ini orang reform. Saya jelaskan bukan itu sih. Saya ditanya gini, Pak, kok sering ngeritik orang reform? Ya saya jawab, kalau bukan saya, siapa yang berani ngeritik? Perlu orang gila untuk berani mengkritik orang reform, ngerti nggak? Dan saya bersyukur, saya reform dan saya gila. Sehingga saya bisa memberikan kritikan-kritikan terhadap diri kita sendiri. Karena kita seringkali emosinya itu nggak sehat gitu loh saudara. Emosi kita itu cuma marah, lihat apa marah, ngegas terus gitu. Tapi mari kita lihat cara Paulus menyelesaikan persoalan ini. Walaupun dia difitnah, dikata-katai yang tidak-tidak, tapi dia pendekatannya itu benar-benar pendekatan yang menyentuh emosi, menyentuh hati. Dan mari kita lihat ya, ada 3 hal yang difokuskan oleh Paulus di dalam penyelesaian masalah ini. Yang pertama adalah keberhargaan. Di ayat yang kedua dikatakan demikian saudara. Ini yang dipelajari Paulus dari pengalamannya. Sebab jika aku mendukakan hatimu, kalau dalam bahasa Yunani ada penekanan. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Maksudnya selain kamu. Jadi aku tidak mau mendukakan kamu, sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku gembira? Maksudnya Paulus gini, kalau aku mendukakan hatimu, aku juga berduka cita. Kalau aku berduka cita, siapa yang menghibur aku? Karena penghiburanku adalah kamu yang aku buat berduka cita. Wow, Paulus itu menghargai peranan orang lain di dalam hidupnya. Mungkin kita kaget ya, Paulus kok tidak teosentris? Oh, Paulus teosentris, berpusat pada Allah. Bahkan kalau saudara baca 2 Korintus, nanti saudara akan temukan ya, Paulus berani berkata begini, yang penting bukan penilaian orang, yang penting penilaian Tuhan dalam diri kita. Dia bahkan berkata, Allah saksiku, sentris banget. Tetapi menjadi teosentris bukan berarti mengabaikan sesama kita, saudara. Ini kesalahan sekali lagi orang-orang reform. Ibadahnya teosentris, benar. Di sini juga ibadahnya teosentris. Jangan sampai ibadah kita itu seperti di gereja-gereja lain. Datang untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Beribadah supaya diberkati. Itu salah fokus menurut saya. Ibadah itu bersyukur karena Tuhan sudah pelihara kita. Setuju? Ibadah itu bukan dapat sesuatu dari Tuhan, tetapi memberi sesuatu kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Jadi fokusnya bukan kita, tapi Tuhan. Tapi tampaknya kita orang itu langkahnya terlalu jauh gitu. Kalau kita sudah teosentris, ngelihatnya ke atas, sebelah kita siapa kita nggak bisa lihat. Makanya gereja reform paling lemah di dalam caring termasuk gereja kita. Kenapa?
Ya karena kita teosentris terus, lihatnya ke atas, lupa sama teman sebelahnya. Nggak kenal pun merasa nggak masalah. Sehingga kalau dipaksa dilatih untuk saling mengenal, saling bicara, itu kelihatannya percakapannya kayak awkward banget gitu loh saudara. Ibadah mau mulai, oh ya ingat khotbah ya harus nyapa sebelah. Akhirnya nyapa, mau ibadah ya. Bayangin nggak sih? Berapa detik lagi ibadah mulai, orangnya sudah di ruang ibadah, terus saudara tanya, mau ibadah ya? Itu kalau orangnya emosi bisa jawab enggak, studi kelompok. Ya sudah jelas ibadah lah, tapi saya bisa paham. Ya karena orang-orang reform itu seringkali gitu saudara, lupa untuk menghargai orang lain, hanya gara-gara apa? Teosentris yang keliru. Kalau saya berkata begini, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mencintai ciptaannya juga. Kalau engkau peduli dengan Tuhan, engkau peduli dengan ciptaannya, yaitu manusia yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Dan kita ini harus tahu bahwa dalam diri kita memang ada rasa berharga, sense of significance. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai gambarnya. Sebagai gambar Allah berarti kita memiliki kehormatan di situ. Yang salah itu adalah kalau kita mengisi kekosongan jiwa kita dengan hal yang bukan Allah. Tapi menghargai orang lain itu harus kita lakukan saudara. Kalau dalam kalimat saya begini, kita tidak boleh memberi makan berhala penerimaan. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan pentingnya penerimaan. Menafikan itu menyangkali, menolak. Kita tidak boleh memberi makan berhala penerimaan. Saya setuju 100%. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan pentingnya penerimaan. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Karena beberapa orang kan berhalanya penerimaan tuh. Kita juga mungkin beberapa bergumul dengan penerimaan. Kalau saya sih enggak. Kalau saya berhalanya pengakuan. Saya enggak diterima orang enggak masalah. Yang penting tetap sukses. Semakin banyak enggak terima, semakin saya sukses, semakin puas. Berarti membungkam mulut orang-orang itu. Ngerti ya? Itu jahatnya berhala pengakuan tuh kayak gitu. Jadi saya kalau enggak disukai orang, saya enggak masalah gitu. Tapi kalau orang lain ragu-ragu dengan yang saya lakukan, nah itu baru masalah. Saya akan buktikan orang itu keliru. Jadi penerimaan puji Tuhan bukan masalah saya, tapi mungkin penerimaan adalah masalah bagi saudara. Saudara itu kalau diomongin tidak diterima orang gitu, merasa kayak nggak bisa tidur gitu. Kalau pendapatnya nggak digubris orang itu rasanya kayak sakit banget gitu. Pernah nggak sih? Malam-malam merasa sendirian, lonely, kok nggak ada orang ya yang terima aku ya. Ketika saudara punya masalah, saudara tuh kepengen ditanya apa kabar gitu. Pokoknya cuma ngomong apa kabar aja udah seneng gitu. Karena saudara biasanya itu baik sama orang supaya diterima. Tapi pada waktu punya masalah, nggak ada satu orang pun yang tanya kabarnya bagaimana. Memang kadang kita bergumul dengan penerimaan. Nah kita tidak boleh memberi orang lain makan berhala penerimaannya dia, nggak boleh. Tapi bukan berarti kita menafikan pentingnya penerimaan saudara. Lalu bagaimana cara kita menjaga keseimbangan? Gini nih, kuncinya begini. Kalau saudara itu sudah utuh di dalam Kristus, sudah diterima mengalami penerimaan yang sempurna dari Allah, maka penerimaan dari orang lain itu tidak masalah. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara sudah mengalami penerimaan yang total, yang utuh di dalam Kristus, diterima oleh Allah karena korban Kristus, maka penerimaan orang lain itu tidak akan masalah bagi saudara. Kalau mau mengingat, lebih gampang mengingat begini, kalau diberi, disyukuri, kalau tidak diberi, jangan diratapi. Saudara diterima orang, syukuri, tidak diterima orang, jangan diratapi. Kalau saudara tidak diterima orang, saudara meratapi, berarti saudara masih memberi makan berhala penerimaan. Sama, saya dulu punya berhala pengakuan saudara, sekarang puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, getting better. Bukan berarti getting rid of it completely, bukan. Tapi much better daripada sebelumnya, sehingga saya bisa berkata begini, kalau saya berhasil, saya mensyukuri. Kalau saya gagal, saya tidak meratapi. Itu tanda bahwa kita sudah beres dengan berhala-berhala itu. Jadi kalau saudara melihat penerimaan orang lain itu bonus, bukan fokus. Kalau saudara pelayanan nggak dipuji orang lain, sudah sewajarnya. Memang saudara pelayanan bukan untuk dipuji, setuju? Tapi kalau saudara pelayanan tidak dapat pujian, jangan ditangisi. Kalau saudara tidak dapat pujian terus saudara meratapi, berarti saudara mencari pujian dari orang lain. Mencari penerimaan dan pengakuan dari orang lain. Atau kalimat saya berikutnya begini saudara. Bagi saudara yang kesulitan untuk melihat orang lain berharga. Mungkin beberapa di antara saudara itu cenderung meremehkan orang lain sampai melihat kebalikannya. Saya lihat ada beberapa orang yang menjengkelkan begitu saudara. Dia lihat semua orang itu mesti dalam sudutnya gini.
Sampai terbukti ketemu orang yang di bawah itu ternyata lebih tinggi dari dia, baru dihargai. Nah mungkin saudara mengalami kesulitan melihat keberhargaan orang lain, ini dia rahasianya supaya saudara bisa berubah. Mengakui keberhargaan orang lain dimulai dari pengakuan bahwa diri kita sendiri adalah orang berdosa yang tidak berharga. Kalau saudara mengalami kesulitan, saya kok nggak bisa lihat ya orang lain berharga ya. Jangan lihat orang lain, salah. Lihat di cermin, temukan dirimu sendiri yang tidak berharga, yang berdosa, yang hina. Engkau bukan siapa-siapa dan engkau tidak punya apa-apa. Ketika saudara berhasil menerima dirimu sebagai orang yang tidak berharga dan bukan siapa-siapa, maka mudah bagi saudara untuk melihat keberhargaan orang lain. Seringkali kita nggak bisa melihat keberhargaan orang lain, bukan karena orang lain tidak berharga, tapi karena kita yang belum paham bahwa kita tidak berharga. Paulus itu kurang apa coba? Paulus itu orang yang paling mandiri, saudara. Dia orang yang paling tidak butuh orang lain. Tapi di dalam bagian ini dia mengajarkan kepada kita, orang lain penting bagi Paulus. Paulus berkata, kalau aku mendukakan hatimu, aku berduka cita. Kalau aku berduka cita, siapa yang menghibur aku? Karena penghiburanku itu kamu. Keren banget ya Paulus ya. Saya tidak menyangka dari seorang yang tidak butuh siapa-siapa, yang punya segalanya, bisa berkata seperti itu. Jadi kalau saudara mau menyelesaikan masalah, ingat yang pertama saudara lihat adalah keberhargaan orang lain. Yang kedua yang saudara harus lihat, yang dipelajari oleh Paulus dari pengalamannya adalah kebersamaan. Saya bacakan ayat yang ketiga. Dan justru itulah maksud suratku ini. Maksudnya apa? Yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Paulus menekankan kebersamaan itu, saudara. Ketika dia datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harusnya membuat aku gembira. Karena apa? Sukacitaku adalah sukacitamu. Sukacitamu, sukacitaku. Kedukaanmu adalah kedukaanku. Paulus menekankan kebersamaan dengan jemaat di Korintus. Dan ini luar biasa menurut saya. Karena dia disalahpahami berkali-kali. Tapi dia masih bisa berkata sukacitamu, sukacitaku. Dukacitamu, dukacitaku. Saudara kita ini sebetulnya punya banyak kesamaan sih. Cuma di dalam menyelesaikan masalah kita seringkali itu fokus kepada yang beda dengan kita. Padahal di dalam bagian ini Paulus mencoba untuk melakukan satu hal yang baik. Dia ngirimkan suratnya dulu supaya nanti pada waktu dia datang jemaat Korintus itu bisa lebih siap menerima Paulus gitu. Dia belajar dari pengalamannya kan. Dia datang dulu, ternyata malah jemaat Korintus gak siap. Malah memperkeruh keadaan, dia belajar. Makanya pada waktu dia sudah sampai di Makedonia, dia mau mengunjungi jemaat Korintus, dia kirim suratnya dulu. Supaya jemaat itu persiapan, hatinya disiapkan, baru nanti Paulus datang, semua berjalan lebih baik. Saya teringat peristiwa bertahun-tahun yang lalu, ada seorang jemaat ngomong begini, Pak saya bisa ketemu Pak Yakob. Ada yang mau saya ngomong, saya pikir, jemaat ini punya masalah ini. Ya saya aturkan, mau ketemu di gereja. Lalu setelah ketemu dia ngomong gini, Pak saya ini sudah puasa 3 hari untuk bicara dengan Pak Yakob. Saya pikir persoalannya dia pasti berat. Ternyata waktu dia ngomong, yang punya masalah itu saya. Jadi dia memberikan masukan, kritikan kepada saya. Untuk memberikan kritikan kepada saya, dia puasa 3 hari. Dan dia bilang, saya doa puasa 3 hari Pak, untuk memberi masukan kepada Pak Yakob. Padahal tanpa dia ngomong saya sudah tahu kalau dia puasa. Karena mulutnya bau kalau orang puasa. Dan ketika dia ngomong, perkataannya itu tajam banget. Saya bersyukur. Saya bilang terima kasih untuk semua masukannya. Dan terus saya puji dia satu hal, saya puji. Terima kasih ya untuk menegur saya, kamu menyiapkan diri dengan baik. Kita seringkali kalau mau menegur orang, gak pernah berdoa dulu. Siapa di sini yang kalau mau menegur orang berdoa dulu? Enggak memang. Reform jangan sampai doa dulu. Enggak reform itu. Reform tuh marah dulu. Nanti dosa Tuhan yang bereskan.
Enggak sih, enggak. Kita seringkali mudah tersulut emosi dulu, saudara. Harusnya ketika mau negur orang tuh doa dulu, dipikir nanti pembukaannya seperti apa. Nanti kalau orang itu merespon begini, saudara mau apa? Terutama untuk saudara yang mudah terprovokasi, saudara itu perlu untuk menahan diri. Jadi kalau dengar sesuatu, loh kok bisa begitu? Diam justru. Cari tempat sepi, doa dulu. Nyiapkan diri loh, Paulus begitu saudara. Sebelum datang dia kirim suratnya dulu. Supaya apa? Supaya jemaat Korintus disiapkan dulu. Dan Paulus juga bisa siap. Nanti ketemu pembicaraannya lebih bagus. Karena kedatangan pertama itu mendadak. Tidak ada persiapan sama sekali. Sehingga mungkin hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah di dalam kalimatnya Paulus dia menggunakan dua partisip untuk menerangkan tujuannya dia menulis surat saudara. Yaitu supaya jika aku datang, bentuknya partisip elphon, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Jadi Paulus menulis surat dulu supaya dia tidak mengulang pengalaman yang sama, yaitu membuat jemaat Korintus berduka cita. Lalu partisip yang kedua yang menerangkan tujuannya adalah pepoitos, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebab aku yakin. Harusnya nggak usah pakai sebab. Aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Jadi mengapa Paulus menulis surat? Supaya Paulus itu tidak mendukakan jemaat Korintus seperti sebelumnya. Mengapa dia menulis surat? Supaya ada kebersamaan dengan jemaat di Korintus. Supaya kegembiraan mereka menjadi kegembiraan Paulus. Tapi tampaknya cara-cara semacam ini saudara, fokus pada kesamaan, kebersamaan, itu tampaknya tidak sesuai dengan natur kita yang berdosa. Baik saudara maupun saya, tiap kali ada perselisihan kita cenderung saudara untuk fokus pada perbedaan. Makanya di dalam buku saya Gereja yang Menggerakkan Jemaat, kelihatan sekali ya dari judulnya saya menulis untuk gereja-gereja Injili, Protestan, Reform. Makanya judulnya Gereja yang Menggerakkan Jemaat. Kenapa? Karena jemaat di gereja Injili dan Reform itu jemaatnya pasif. Suruh pelayanan susahnya setengah mati. Makanya perlu saya buat buku Gereja yang Menggerakkan Jemaat. Ada teman saya dari karismatik pesen sama saya, Pak jangan lupa bikin sequelnya untuk gereja-gereja karismatik. Judulnya adalah Gereja yang Menjinakkan Jemaat. Karena banyak yang pelayanannya liar perlu dijinakkan katanya dia begitu. Saya bilang bantu doa ya gitu. Itu buku pinggir jurang kalau saya tulisnya. Dalam buku saya Gereja yang Menggerakkan Jemaat, saya menyinggung tentang satu kalimat ini saudara. Dalam perselisihan, banyak orang seringkali lebih berfokus pada perbedaan superficial daripada kesamaan yang fundamental. Dan saya kutip dari Efesus pasal 4, ada 7 kesamaan minimal yang disebutkan di sana. Satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu pengharapan, satu Bapa, dan seterusnya. Ada 7 kesamaan fundamental. Coba ya, saudara renungkan ya. Saudara yang tidak suka dengan seseorang, sebutkan 3 hal yang membuat saudara tidak suka. Renungkan masing-masing. Terus lihat ke saya, konsentrasi, saya akan lihat. Most likely ya, saudara itu tidak butuh 3 alasan untuk membenci seseorang. Most likely, 1 alasan sudah cukup untuk membenci orang. Saya belum pernah ketemu orang benci sama orang lain, alasannya lebih dari 7. Saudara pernah ada orang yang saudara benci? Coba sekarang mulai pikirkan, saudara sedang dalam broken relationship dengan seseorang, saudara sebutkan 7 hal yang membuat saudara membenci orang itu. Susah, kenapa? Karena saudara nggak perlu 7 untuk mulai membenci. 1 aja sudah cukup untuk membenci. Bahkan kalau saudara mau jujur ya, tanpa pun orang bisa membenci. Pemazmur mengatakan banyak orang membenci aku tanpa alasan. Saya dulu mikir, benci kok tanpa alasan? Setelah saya alami sendiri baru saya ngerti saudara. Saya dibenci oleh orang yang tidak pernah saya temui, tidak pernah saya ketahui keberadaan orang itu. Jadi saya have no idea ada orang bernama ini itu eksis di alam semesta kita. Saya nggak pernah ngerti. Tapi orang itu bisa membenci saya saudara. Justru karena saya tahu dia membenci saya baru tahu kalau dia ada. Orang-orang ini tanya sama saya, loh Pak Yakob kenapa orang itu nggak suka sama Pak YTH? Loh ya nggak tahu, saya nggak kenal. Loh bener-bener lah Pak, mungkin pernah ketemu di satu tempat gitu loh Pak. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Akhirnya kan saya penasaran, nah. Saya cari tahu kenapa orang itu nggak suka sama saya. Oh ternyata ada story-nya, di belakangnya ada story. Jadi dia itu dosen di satu STT. Lalu dia debat dengan mahasiswanya.
Jadi STT-nya saya nggak tahu, dosen ini orang ini yang benci saya nggak tahu, mahasiswanya siapa juga saya nggak tahu. Tapi di dalam perdebatan itu, mahasiswanya ngomong gini, menurut saya Bapak ini pandangannya salah. Ini saya tunjukkan ya, tulisannya Pendeta Yakub Trihandoko di internet. Ngerti nggak sih? Saya nggak kenal aja loh bisa dibenci, saudara. Pernah suatu ketika, saya ini yang dibilang deket banget juga enggak lah, tapi hubungannya lumayan lah gitu, saudara. Tiba-tiba ada rekan hamba Tuhan itu nggak suka dengan saya, dan orang-orang lain tanya, kenapa ya dia nggak suka sama kamu? Gak tahu. Oh selama ini lo baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak deket tapi juga nggak ada masalah. Tahu penyebabnya apa? Gara-gara saya melayani di satu institusi yang cukup besar, yang dia nggak suka institusinya. Paham ya isi? Orang ini nggak suka institusi ini, terus saya diundang institusi ini, saya iyakan, saya pelayanan di situ, saya dibenci sama orang ini. Apa gak emosi kalau saudara dengar itu? Apa enggak lebih baik dia yang ngurusin jadwal pelayanan saya aja? Saya mau pelayanan di mana kok ya diurusin ya kan? Tapi saya ngerti lah, pengam itu bukan satu dua masalahnya. Ada, saya ditanyain orang, hamba-hamba Tuhan di gereja X ini kok enggak suka sama kamu ya? Loh, iya tak? Kamu enggak tahu tak? Enggak. Tahu penyebabnya apa? Saya enggak pernah ke sana loh saudara. Tapi penyebabnya karena di rapat, pengurusnya ngomong, kita ini harus berubah. Itu loh, tiru rak itu loh. Omongannya Pak Yakub Trihandoko itu benar. Kita ini harus ngubah. Nyarikan musuh saya terus, ngerti gak sih? Makanya please saudara, jangan carikan saya musuh lagi saudara ya. Hidup saya udah penuh dengan musuh yang modelnya kayak begitu. Saya gak pernah kenal bisa dibenci orang gitu. Tapi cobalah kita belajar. Ketika ada masalah apapun, perselisihan, lihat kesamaannya, jangan lihat perbedaannya, saudara. Kalau saudara lihat perbedaan, saudara cuma butuh satu perbedaan untuk membenci orang lain. Tapi coba lihat kesamaannya di dalam Tuhan. Kalau boleh, saya mau berkata lagi begini. Jika Kristus yang sempurna mau menjadi sama seperti manusia, kebersamaan antar orang percaya adalah sudah sewajarnya. Kebersamaan antara orang percaya itu seharusnya sudah sewajarnya. Saudara itu harus belajar untuk mengerti orang lain. Belajar untuk memahami orang lain. Supaya kita itu belajar mencari kebersamaannya. Suami istri di sini misalnya bertengkar gitu kan. Selalu fokusnya pada perbedaannya. Memang kamu tuh begini. Ya kamu sendiri memang begitu. Coba mikirkan. Me, ngerti gak Me? Koko mau ngomong ya. Kita ini punya banyak kesamaan loh Me. Apa? Sama-sama gambar Allah, sama-sama jatuh dalam dosa, sama-sama ditebus dengan darah yang mahal, sama-sama ada di gereja rek, sama-sama sering telat kalau datang, sama-sama kalau nyanyi nggak semangat, ya kan? Kita punya banyak kesamaan loh. Kita ini terlalu fokus pada perbedaan, lupa pada kesamaan, sungguhan. Coba deh. Kalau saudara selama ini sering bicara nggak cocok, most likely ya saudara. Karena saudara fokusnya pada perbedaan. Coba fokuskan pada kesamaannya gitu loh. Kita ini sama-sama orang berdosa loh ya. Sama-sama ditebus oleh Kristus loh ya. Kita ini sama-sama sedang dibentuk, direstorasi menjadi seperti Kristus. Ada banyak kesamaan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan saudara. Dan belajar mengerti pendapatnya orang lain. Saya belajar untuk berkata begini. Kalau aku meletakkan diri pada posisimu, aku bisa paham. Tapi boleh enggak aku tidak sepaham? Makanya saya memiliki moto hidup begini. Boleh tidak sepaham, yang penting paham. Ulangi sama-sama yuk. Boleh tidak sepaham, yang penting paham. Jadi suami istri kalau lagi bertengkar ya, jangan sampai berharap tuntas, benar-benar tas. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Yang paling penting adalah kamu paham gak maksudku? Paham. Kamu paham maksudku? Paham. Tapi aku gak bisa terima. Gak apa-apa. Paham kan? Paham. Ya sudah gak apa-apa. Yang kedua gini. Kamu gak terima pendapatku. Tapi kamu tetap sayang aku gak? Tetap sayang. Ya udah. Itu yang paling penting. Ngerti ya? Kalau saudara itu targetnya adalah semua orang sepakat dengan saudara. Saudara pasti kecewa. Berapa kali orang berusaha untuk verifikasi, menyelesaikan masalah. Saudara itu harus breakdown tujuannya. Jangan sampai gini, nanti saya akan mengubah lawan jadi teman dalam satu kali pertemuan. Enggak.
Saudara breakdown tujuannya. Kalau saya gitu, sekarang saya lebih bijaksana karena tambah tua. Jadi saya sekarang breakdown tujuannya gini, nanti aku akan ngajak makan dia, bicara. Pokoknya dia nggak membunuh saya sudah cukup baik. Atau misalnya saudara ngomong gini, pokoknya kalau saya ngomong 10 menit dia tidak interupsi, sudah cukup baik. Nanti atur pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya gini, yang penting dia paham maksud saya. Dia tetap nggak bisa terima, nggak masalah. Yang penting dia paham maksud saya. Itu di breakdown namanya tujuannya, satu-satu. Karena nggak mungkin setiap broken relationship itu bisa di-restore, dikembalikan seperti semula, nggak mungkin. Hanya beberapa saja yang bisa seperti semula, tapi beberapa nggak bisa. Makanya saudara harus breakdown itu supaya pada waktu saudara menyelesaikan, saudara itu tidak emosi gitu loh saudara. Karena tujuannya tercapai, sudah tujuannya tercapai, sudah cukup. Yang terakhir saudara, Paulus belajar dari pengalamannya yaitu kasih sayang. Bukan cuma keberhargaan orang lain, kebersamaan dengan orang lain, tetapi juga kasih sayang. Ayat yang keempat saya bacakan, 2 Korintus 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Kalau dalam bahasa Yunani ditekankan kasihnya. Jadi kalau dalam bahasa Yunani bunyinya begini. Tetapi kasih itu supaya kamu tahu. Jadi kasihnya ditaruh di depan. Paulus menulis semuanya ini supaya kasihnya itu diketahui oleh jemaat di Korintus. Nah kita pada waktu menyelesaikan persoalan, yang kita mau tunjukkan apa? Kebenaran kita atau kasih kita. Pada waktu kita ngomong, aku perlu ngomong nih Pak sama kamu Pak. Yang kita mau tonjolkan apa? Kasih kita atau kebenaran kita? Kalau kita mau nunjukkan kasih kita, seharusnya tiap kali menyelesaikan masalah dimulai dengan begini. Terima kasih ya untuk waktunya. Karena saya mengasihi Anda, maka kita perlu bicara. Karena saya peduli dengan Anda, maka saya perlu memberi masukan. Jadi kasih sayang kita itu dimunculin dulu. Kalau orang itu merasa kita mengasihi dia, nanti omongan kita itu lebih mudah diterima oleh dia. Sungguhan. Seringkali orang tidak bisa menerima itu bukan masalah akal budi, tapi masalah hati. Sering dengar ada orang ngomong gini, ya masuk akal sih, tapi kok mentolo sih, orang Jawa bilang begitu. Ya memang benar gitu, tapi mbok ya jangan loh, orang Jawa kan selalu bilangnya gitu kan. Mbok sapa semua disambar situ. Ya memang masuk akal sih, tapi mbok yao jangan segitunya. Ini semua bicara tentang apa? Hati sebetulnya. Sentuh hatinya orang itu, maka orang itu lebih mudah untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita belajar komunikasi saja, kita akan tahu kok saudara, komunikasi itu lebih ke arah hati, lebih ke arah relasi. Bukan lebih ke arah teknik-teknik komunikasi, bukan. Tapi lebih ke arah hati kita saudara. Hatinya bagaimana? Kalau orang itu percaya kepada kita, kita mudah kok membuat dia menerima pendapat kita. Kalau orang merasa being loved, mudah bagi dia untuk menyerahkan dirinya kepada kita. Nah Paulus menuliskan, mengungkapkannya dengan penuh penegasan emosi ya. Dia ngomongnya begini, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas. Bahasa Indonesia gitu, hati yang sangat cemas. Dalam bahasa Yunani enggak. Bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan baik di semua versi Inggris. Aku menulis kepada kamu dengan banyak tribulasi, banyak penderitaan. Dan saudara tahu kata penderitaan di sini muncul di pasal 1. Waktu Paulus cerita dalam pelayanannya banyak penderitaan, bahkan melampaui kekuatannya sampai dia putus asa. Jadi seolah-olah Paulus mau ngomong gini, tahu enggak? Beratnya aku nulis surat ini ke kamu. Sama beratnya dengan ketika aku mengalami penderitaan-penderitaan di pelayananku itu. Sama beratnya, padahal cuma nulis surat loh, cuma pegang pena nulis begini. Beratnya di mana? Beratnya karena Paulus tidak mau melukai hati orang yang dia cintai lagi. Dia belajar dari pengalaman itu. Berat banget loh saudara, kata yang sama dipakai di pasal 1. Lalu juga dengan sesak. Bahasa Yunaninya jarang muncul di Perjanjian Baru, yaitu kata sunokes. Sunokes itu dipakai untuk ini. Di akhir zaman nanti ada banyak penderitaan, ada banyak kesesakan. Nah, kata yang sama itu dipakai di sini. Jadi bayangkan ya, kesesakan yang sifatnya global
itu dipakai Paulus untuk menulis surat ini. Jadi ketika nulis surat, kesesakannya itu seperti kesesakan global itu. Dan dia mengatakan banyak air mata. Dan ini benar-benar banyak air mata. Karena kata yang dipakai di sini muncul di perjanjian baru untuk seorang ayah yang minta tolong Yesus, anaknya mau mati. Dia berkata, Tuhan tolonglah. Dia meratap dengan tangisan. Dan ini dipakai untuk seorang wanita di Lukas pasal 7 yang mengurapi kaki Yesus. Lalu menyekanya dengan rambutnya, dan di situ dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dan nangis berarti air matanya banyak, dia usap dengan rambutnya. Kata yang sama muncul di sini. Dan kata yang sama dipakai di Kisah Rasul 20. Waktu Paulus pamit kepada para penatua di Efesus. Dan dia mengatakan, 3 tahun kamu tahu betapa aku melayani kamu dengan kerja keras, kesusahan, dan dengan banyak mencucurkan air mata. Jadi Paulus waktu nulis itu saudara, perasaannya itu benar-benar gak karu-karuan. Karena dia khawatir yang dia tulis melukai hati orang lain. Tapi kalau saudara nulis gak melukai orang lain, belum puas. Ngerti gak sih? Pilih diksinya itu yang ofensif gitu loh saudara. Kan pernah tuh saya kasih contoh. Misalnya saya masih ingat ya, saya menyakiti hati papa saya dulu. Papa saya itu sedang banggakan saya di depan temennya gitu. Lalu papa saya ngomong gini, ini loh anakku, sekolah selalu beasiswa. Saya karena punya anger problem dengan papa saya dulu, jadi saya langsung nyaut papa saya di depan temennya. Saya ngomong, ya cari beasiswa, karena papa nggak bisa biayai. Kenapa saya harus nyolot sih? Papa saya loh nggak ngajak ngomong saya. Ngerti nggak sih? Dia cerita ke temannya tentang saya. Tugas saya tuh diem aja udah cukup baik. Tapi bahkan berdiam diri pun saya nggak mampu. Kenapa? Persoalan hati soalnya. Anger, marah, bitterness kepada papa. Sehingga saya harus meluapkannya dengan kata-kata yang modelnya kayak gitu loh. Misalnya ya, istri dipuji sama suaminya gitu kan ya. Wah, kamu tuh memang penampilannya sederhana. Langsung disaut sama istrinya. Memangnya kalau mau macam-macam kamu bisa biayai? Sakit banget. Kenapa harus ngomong gitu sih? Paulus loh nulis surat mikir sampai nangis dengan berat hati. Kenapa? Supaya suratku jangan melukai orang lain. Coba saudara sekarang mulai banyak mikir ya. Jangan sampai perkataan saudara melukai orang lain. Lebih baik saudara yang terluka nangis berbeban berat supaya orang lain tidak nangis gitu. Dari wajahnya kelihatan setuju semua ya. Saya akan tutup khotbah saya dengan 2 kalimat saudara. Yang pertama adalah ini, jika yang terbesar dalam kekristenan adalah kasih, kegagalan terbesar adalah menyelesaikan persoalan tanpa kasih. Kita setuju yang terbesar di dalam kekristenan itu bukan kepandaian, tapi kasih, 1 Korintus 13. Jadi kalau saudara mau tahu kegagalanmu yang terbesar adalah ketika engkau tidak menunjukkan kasih. Tidak peduli engkau berhasil dalam pelayanan, di dalam karir, di dalam apapun yang engkau pegang dengan tanganmu, selama engkau tidak menunjukkan kasih kepada sesamamu, engkau adalah big loser, pecundang di dalam kehidupan. Sakit hari ini, memang sakit saya tahu. Saya juga bukan tipikal orang yang mudah mengasihi orang lain. Saya juga bukan tipikal orang yang mudah membutuhkan orang lain. Ketika saya menyiapkan ini juga bicara kepada diri saya sendiri. Saya biasa single fighter. Saya sengaja dalam banyak hal dulu tidak melibatkan orang. Karena saya menganggap bekerja dengan lebih banyak orang memperlambat kerjaan saya. Tapi saya belajar untuk merengkuh orang-orang di sekeliling saya. Belajar mempercayakan kepada mereka. Belajar memberi ruang mereka melakukan kesalahan. Belajar untuk bersabar hasilnya tidak seperti yang saya mau. Sukar, iya sukar. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa menjaga orang-orang di sekeliling kita. Yang terakhir mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang sudah memahami dan mengalami kasih terbesar di Golgota pasti dimampukan untuk membaginya. Kalau saudara sampai sekarang masih membenci seseorang, belum bisa mengasihi seseorang, coba saudara tanyakan, apakah engkau sudah memahami kasih Tuhan yang besar? Yang kedua, kalau engkau sudah memahami, apakah engkau benar-benar sudah mengalaminya? Saya sungguh berdoa, semoga Roh Kudus bekerja dengan nyata di antara kita,
membasahi hati kita sekali lagi dengan kasih Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang selama ini menjengkelkan bagi kita. Ingat, saya dulu pernah berkata, orang yang keberadaannya paling kita benci, kelak akan menjadi orang yang keberadaannya paling kita syukuri. Bersyukurlah untuk orang-orang yang pernah melukai kita. Bersyukurlah untuk orang-orang yang masih terus-menerus melukai kita. Karena di situ Tuhan memberi kita panggung untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk mengingat orang-orang yang telah menyakiti kita, mengecewakan kita. Atau mungkin sampai sekarang masih terus-menerus menyakiti kita. Mari kita sebut namanya di dalam hati kita, di dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan mengenal hati kita, jiwa kita yang remuk, hati kita yang patah. Mari kita bawa di depan salib Tuhan. Mari belajar mengampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon ampun. Bukan hanya umat-Mu, tapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Bukan cuma umat-Mu yang ada di gedung Rek Nginden, tapi di rumah masing-masing. Kami mohon ampun di hadapan-Mu, karena kami seringkali tidak mampu membagi kasih-Mu kepada orang lain. Ketika terjadi perselisihan, kami menganggap diri kami lebih benar dari orang lain. Kami tidak mau mengambil inisiatif untuk berdamai. Bahkan ketika kami sudah mencoba mengambil inisiatif berdamai dan keadaan bertambah runyam, kami seringkali membiarkan keadaan itu. Kami seringkali menghindar karena itu memberi kami kenyamanan. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kasih yang sudah dicurahkan Roh Kudus ke dalam hati kami pada waktu kami percaya, kiranya kasih itu sekali lagi Tuhan disegarkan di dalam hati kami, sehingga sepulang dari ibadah ini kami bisa mengambil langkah yang paling kecil. Mungkin sekedar mengirimkan chat dan menanyakan kabar kepada orang yang menjengkelkan. Mungkin sekedar memberitahu orang-orang itu bahwa kami mendoakan mereka di dalam ibadah ini. Atau mungkin kami bisa melangkah lebih jauh, menelepon orang-orang yang selama ini kami benci, dan kami ucapkan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus bekerja, jamah hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan. Bagi Bapak Ibu Jemaat, bisa memberikan persembahan secara tunai melalui amplop yang telah dibagikan, lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah selesai ibadah, maupun secara non tunai dengan melakukan transfer maupun scan QRIS ke rekening yang tertera di layar maupun di amplop yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan remaja dan pemuda. Langsung hubungi kontak berikut ini. Mari bersama mendukung program orang tua asuh dan beasiswa calon guru TK SD Kristen Exodus Sorong. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk mendukung program ini, info selengkapnya silahkan menghubungi Ibu Venisa di nomor yang tertera. Kita bersyukur untuk pembangunan REK cabang Galaxy Mall yang sudah hampir selesai.
Mari jemaat bersama kita mendoakan untuk yang pertama, pekerjaan masing-masing vendor supaya dapat selesai sesuai jadwal di awal Oktober. Yang kedua, project manager supaya bisa mengatur, memantau, dan mengoordinir pekerjaan semua vendor. Ketiga, kebutuhan dana baik dari donasi, pinjaman tanpa bunga maupun investasi kafe supaya semua kebutuhan bisa terpenuhi sesuai harapan. Yang keempat, para calon pelayan dan pengurus Rek DM yang baru saja menyelesaikan DG Modul 1 supaya bisa menyiapkan diri dengan mekanisme dan teknikalitas penata layan ibadah. Mari bersama kita mendukung pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan di pengumuman kali ini. Yang pertama, sekali lagi jemaat, majelis, dan hamba Tuhan mengucapkan selamat kepada saudara Otniel dan Felicia yang beberapa waktu yang lalu hari Jumat telah diberkati ya oleh Pendeta Yakub. Dan sekali lagi kita juga akan memberkati atau akan melaksanakan pemberkatan nikah kepada saudara Dian dan saudari Feni. Sekali lagi, jikalau ada keberatan dengan rencana pemberkatan kedua saudara-saudari kita ini, silakan Bapak Ibu bisa mengirimkan surat keberatan secara resmi yang dialamatkan ke gereja. Jikalau tidak ada sama sekali keberatan yang akan diberikan atau yang masuk di gereja, maka gereja akan melanjutkan rencana pemberkatan kedua saudara-saudari ini. Dan selanjutnya adalah program orang tua asuh dan beasiswa calon guru. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah turut ambil bagian di dalam program ini, dan ini masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain untuk mengambil bagian di dalam pelayanan program orang tua asuh untuk anak-anak yang sekolah di sekolah kita. Jadi ada beberapa jemaat yang bertanya, mereka ini sekolah di mana? Nah, mungkin belum ada yang tahu ya. Ada sebagian yang belum tahu. Jadi mereka ini adalah para murid dari Sekolah Kristen Exodus. Sekolah Kristen Exodus itu adalah miliknya Rek yang ada di Papua, di daerah Sorong. Jadi mereka adalah para murid-murid yang kita didik, yang kita bimbing ya. Dan Bapak Ibu bisa mengambil bagian di dalam program ini. Nah, sementara calon guru adalah mereka yang sudah berkomitmen memberikan sebagian hidup mereka untuk melayani di Papua, menjadi guru-guru yang ada di sana. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebentar lagi mereka ini sekolah ini sudah akan meluluskan di angkatan pertama ya, dan mereka akan masuk di SMP, tingkat SMP. Jikalau Tuhan menghendaki nanti kita juga akan membuka SMP gitu ya. Jadi di sana sekarang sudah ada TK dan SD. Ya, kurang lebih ada sekitar 90 siswa yang sudah kita layani di sana. Oke, lalu yang berikutnya mengenai kesempatan untuk melayani. Mari sekali lagi saya mengajak kita semua sebagai umat Tuhan yang beribadah di tempat ini dan bertumbuh di tempat ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan beberapa minggu ini, biarlah itu mengetuk pintu Bapak Ibu semua untuk mengambil bagian pelayanan di tempat ini ya. Bapak Ibu bisa menghubungi nama-nama yang ada di pengumuman. Jikalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut bidang apa dan seperti apa pelayanan yang akan dikerjakan. Lalu yang berikutnya adalah seminar yang diadakan oleh Rekmer dengan tema Grace and Relationship.
Jadi ini diadakan pada tanggal 6 Oktober pukul 18, pembicaranya adalah penginjil Rudi Teja Laksana. Silakan Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti acara ini. Slide atau info pendaftaran juga ada di TV bawah, Bapak Ibu bisa scan barcode yang sudah disediakan. Dan yang terakhir juga ada seminar EBLC di Rekutisari pada tanggal 14 Oktober. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti. Kemarin yang sudah mengikuti di step 1 dan 2, ini adalah kelanjutannya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita berdoa untuk pokok doa syafaat. Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami harus diizinkan melewati lembah kekelaman. Tetapi ketika kami mengingat Engkau beserta kami bisa merasakan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ucapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Engkau yang akan memberkati, memakai persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa biarlah Engkau yang akan melimpahkan berkat dan kasih-Mu bagi umat-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan pada saat ini. Dan pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk perencanaan program REK tahun 2024. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada para pengurus, hamba Tuhan dan majelis, sehingga setiap yang kami susun benar-benar membawa umat-Mu di tempat ini boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami. Kami boleh semakin mengenal Kristus dan kami juga boleh semakin mengasihi Kristus melalui setiap program-program yang akan kami laksanakan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini menyerahkan untuk STT yang ada di Indonesia ini. Ketika Tuhan memakai lembaga ini untuk pembentukan calon-calon hamba Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati para dosen, para staf yang ada di STT yang ada di Indonesia dimanapun berada. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau juga yang akan mencukupkan setiap hal yang dibutuhkan di sekolah-sekolah teologi ini ya Tuhan. Secara khusus kami menitipkan untuk STT Amadius, mari Tuhan kiranya Engkau juga yang akan menolong STT ini. Tuhan pakai untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Tuhan terima kasih, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah menikmati persekutuan dengan Tuhan dan menikmati kebenarannya. Tiba saatnya engkau akan kembali ke tempat masing-masing. Jadilah pelaku firman dan jadilah pemberita Injil bagi setiap orang. Kini terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan menolong dan memperlengkapi engkau. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada engkau, menyinari engkau dan melimpahkan kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan setia juga senantiasa hadir di dalam kehidupanmu, menolong, menyertai, memberikan hikmat, kekuatan, bahkan penghiburan hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagi engkau mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, dan terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu, mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.